Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelumnya karena posisi saya ini mewakili Bapak dan Ibu semua, izinkan saya menggunakan kisi-kisi biar nggak salah ngomong, karena ini pesanan dari Bang Sandi dan Coach Farhan. Baik, Bapak Ibu semua yang saya hormati, Pak Andi Kasman Makuaseng SEMM selaku Ketua Pengurus Pusat IKA BKPRMI, Presiden IKA BKPRMI, kemudian Pak Zainal Fahmi Alamri MM. Saya perkenalkan Bapak Ibu, saya Saiful Zaman. Saya S1 kebetulan belajar psikologi, S2-nya sama dengan Pak Andi dan Pak Fahmi MM. Dan aktivitas keseharian kebetulan di Bandung, makanya bisa mewakili Bang Sandi dan Coach Farhan. Saya ngajar di beberapa kampus, kemudian aktivitas saya juga di konsultan psikologi dan manajemen. Dan tentu kehadiran saya di sini mewakili Bapak Haji Sandiaga Salahuddin Uno selaku founder OKOC, dan juga Bapak Farhan Syah Agung selaku co-founder merangkap Ketua Umum OKOC. Gerak OKOC Indonesia. Iya, betul, Gerak OKOC Indonesia. Tentu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan karena sudah diundang di acara Rakornas IKA BKPRMI ini. Ini suatu kehormatan yang luar biasa bagi kami. Jazakallahu khairan katsira. Saya kira Bapak Ibu semua juga sudah sangat tahu aktivitasnya Bang Sandi. Sekarang sudah di lebih dari 1000 titik beliau berkunjung, termasuk hari ini. Pak Farhan Syah Agung juga begitu sama. Jadi tadi via WhatsApp menyampaikan titip salam katanya buat bapak-bapak dan ibu yang ada di sini. Jadi diterima salamnya Pak ya. Mau salam balik Pak? Nanti saya sampaikan nanti malam. Ya oke. Nanti malam insya Allah saya sampaikan ke Bang Sandi dan Coach Farhan. Baik. Ya. Sebetulnya juga saya menyiapkan tayangan, tapi mungkin fasilitasnya enggak ini ya, jadi verbal saja lah ya. Sebetulnya kalau berbicara OKOC tentu memang tidak bisa terlepas dari sosok Sandiaga Uno, yang seperti kita tahu beliau seorang pengusaha yang murni berangkat dari nol, kemudian mengalami dinamika yang luar biasa seperti banyak pengusaha. Dan beliau sampai sebelum masuk partai politik sudah memiliki pegawai lebih dari 50.000 orang, sudah memimpin banyak perusahaan dan hampir semuanya melantai di bursa saham. Dan saya kira sosok ini menjadi sangat wajar untuk dimunculkan menjadi tampilannya OKOC. Dan apa yang menjadi titik fokus OKOC tentu adalah berbicara tentang pasarnya ekonomi halal. Karena seperti kita tahu ada 1,8 miliar populasi muslim di dunia, dan juga seperti kita tahu bahwa jumlah terbesar masyarakat muslim itu ada di Indonesia. Potensi yang sudah dihitung, potensi dari populasi itu Bang Sandi ini yang menyampaikan Pak, itu mencapai 3.300 triliun. Kalau saya yang bicara mungkin tidak bermakna apa-apa karena saya memang lebih banyak bermain di wilayah konsultan. Tapi kalau Bang Sandi kan memang beliau pelakunya gitu, pengusahanya. Jadi memang ini menjadi catatan penting buat OKOC untuk mengambil peran, mewujudkan bagaimana cara mengambil alih pangsa pasar yang ada di dunia. Mungkin berpikir besar, bertindak lokal, kita akan melakukan terlebih dahulu di sini di Indonesia secara lokal. Tadi juga sudah disampaikan sama Pak Fahmi, ini muncul
sekitar berapa tahun yang lalu menjelang kampanye Pilgub, dan kemudian sekarang sudah dimasukkan menjadi Pergub di DKI Jakarta, menjadi program gubernur dengan nama Kewirausahaan Terpadu. Dan beberapa 2-3 bulan lalu dicanangkan OKOC untuk menjadi program nasional sampai kemarin. Jadi memang ini baru Pak, tanggal 27 Januari kemarin OKOC diresmikan menjadi programnya Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi. Tapi yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa gerakan ini adalah gerakan yang independen. Seperti yang pernah disampaikan di Pilgub Jakarta waktu itu, bahwa menang atau tidak Anies Sandi, OKOC tetap jalan. Nah, dan kemudian alhamdulillah menang dan itu tetap berjalan. Dan ini pun demikian. Insya Allah terlepas dari Prabowo Sandi menang atau tidak, OKOC nasional akan terus jalan. Ini menjadi komitmen kami bersama. Dan terima kasih. Saya kira gerak OKOC nasional terus mengalami perubahan. Tentu kalau kita lihat di media beragam. Ada yang mengatakan gagal, ada yang mengatakan berhasil. Saya kira itu hal yang wajar. Tapi memang kita juga merasa masih banyak yang harus dikembangkan, masih banyak yang harus diperbaiki, sehingga beberapa program yang ada di Jakarta masuk ke nasional itu kita perbaharui. Bahkan sampai hari ini pun itu terus dilakukan. Dan kita pun akan melakukan rakernas Pak di bulan ini. Saya kira dalam beberapa hari ke depan itu akan kita lakukan di Bandung tanggal 11 dan 12 Februari. Jadi penggodokan bagaimana konsep update dari gerak OKOC nasional itu baru bisa dimunculkan pasca rakernas ini. Gerak OKOC Indonesia ini akan membuka jaringan di 514 kota kabupaten di seluruh Indonesia, dan itu sudah mulai. Kalau per hari tadi saya cek di website, itu anggota OKOC yang ada di Indonesia sekarang mencapai 63.219. Dan setiap hari ini terus mengalami penambahan yang signifikan. Program yang kemarin dipakai di Jakarta dengan 7 langkah pasti sukses sebagai program untuk memulai masyarakat menjadi pengusaha, ada 7 langkah itu. Yang pertama pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan, dan permodalan. Hari ini sedang digodok terus untuk terus disempurnakan. Kita ingin bahwa semua ujungnya setiap anggota OKOC bisa memulai usahanya, kemudian membesarkan usahanya, dan pada akhirnya bisa mengurangi tingkat pengangguran minimal untuk dirinya sendiri. Syukur-syukur bisa menurunkan tingkat pengangguran di masyarakat sekitarnya. Saya ingin tegaskan bahwa OKOC siap bersinergi dengan BKPRMI maupun dengan IKA BKPRMI untuk bersama-sama mewujudkan kewirausahaan berbasis masjid menuju kemajuan umat dan bangsa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Saya kira harapan akhirnya tentu ini bisa dilanjutkan menjadi dialog komunikasi dua arah. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi Pak, bahwa dalam beberapa hari ke depan kami akan melakukan rakernas. Jadi kalau dari sini kami dapat beberapa informasi, masukan, harapan, tentu ini akan kami bawa dan akan kami diskusikan. Ketuanya ada di Sumatera Barat, sekretaris nasionalnya ada di Makassar, bendara nasionalnya ada di Pontianak. Ketemunya di mana? Nah, ketemunya itu yang kadang-kadang di WhatsApp. Nah, ketemunya di WhatsApp. Di media sosial. Jadi tapi memang insya Allah itu bisa disinergitas gimana gitu kan. Nah, kita berharap dan apapun program yang sudah mereka buat tujuannya adalah bagi pengembangan umat dan bangsa ini lebih baik. Jadi itu kita berharap ada yang bisa kita diskusikan. Memang teman-teman dari lembaga tersebut sudah membuat draft, tapi belum ada yang bisa kita presentasikan karena draft itu mereka yang tahu kan.
kita nggak bisa memberikan, tapi nanti mungkin akan saya akan pribadi akan share di grup gitu ya, di masing-masing itu tentang konsep jadi lembaga tersebut. Tapi karena di sini ada OKOC, mungkin kita bisa berbagi pengalaman atau saran dan usul. Yang perlu saya ingin garis bawahi bahwa berkembang di luar, OKOC ini adalah lembaga kumpulan UKM. UKM, jadi UKM dikumpulin sama OKOC. Padahal sebetulnya yang saya tahu, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Kang Saiful, oleh Coach Farhan, ini sebetulnya adalah lembaga pendidikan, pengembangan pelatihan, lembaga pendidikan, pengembangan pendidikan, kewirausahaan. Jadi bagi orang yang ingin jadi wirausaha baru ataupun wirausaha supaya meningkat, naik kelas menjadi dari kecil menjadi menengah. Nah, jadi bentuknya adalah coaching. Nah, ini bentuknya kalau saya menangkap seperti itu. Tapi karena dikembangkan bahwa OKOC ini ada OKOC Mat, kemudian terjadi bazar-bazar OKOC, pesannya adalah lembaga pengembangan UKM. Nah, itu mungkin nanti bisa dikembangkan. Tapi sebelum dijelaskan, baik kepada teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan, saya lempar kepada Flur tentang hal-hal yang tadi telah disampaikan oleh Kang Saiful. Apa tuh? Informasi dari Pak Mansur tentang SMK terbuka ini saya kira mencerahkan dan sangat, ya boleh dong tepuk tangan buat Pak Mansur. Dan ini sangat mungkin akan saya bawa di Rakernas untuk kita coba rembukan bagaimana membuat sebuah sinergitas yang baik dengan SMK terbuka, SMA terbuka ataupun pola-pola yang sejenis. Secara prinsip saya kira sangat menarik proses yang Pak Mansur sampaikan tadi, dan saya sudah catat. Saya mungkin barangkali nanti akan minta kontak Bapak. Jadi ada 4 stakeholder yang akan terus harus terlibat dalam prosesnya. Yang pertama adalah pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, kemudian institusi pendidikan, akademisi, proses pendidikan kewirausahaannya, kemudian korporasi atau pelaku usaha, bahkan termasuk di dalamnya komunitas seperti BKPRNI, dan masyarakat luas. Sehingga pola yang terjadi nanti di OKOC Jawa Barat sangat boleh jadi berbeda polanya dengan OKOC Jawa Tengah. Kenapa? Karena memang kita akan melibatkan unsur-unsur yang ada di provinsi tersebut gitu, atau di kota kabupaten. Kalau dulu one kecamatan, memang sekarang menjadi one kabupaten kota, one center for entrepreneurship, dan basisnya ada di kota kabupaten, sehingga itu akan dilibatkan semua gitu. Ada Wiranesia Inkubator yang nanti akan melakukan proses itu, akan menginkubasi semua feedback, semua situasi yang ada di lapangan, kemudian akan ditindaklanjuti dengan secara customize sesuai dengan apa yang terjadi di tempat itu. Saya kira demikian respon saya untuk Pak Mansur dan untuk Ibu Nia. Ibu Nia, saya kira saya akan mencoba mengusulkan bahwa memang akademisi itu secara akademik bagus, karena kita sebutkan juga akademisi. Dia punya pemikiran yang sistematis, dia punya pola. Tapi saya kira yang jauh lebih penting, siapa yang akan menjadikan di OKOC itu nanti ada coach, ada mentor. Nah, kemudian siapa yang layak masuk ke situ gitu. Tentu saya kira orang-orang seperti Ibu Nia, orang-orang yang memang secara praktikal sudah melakukan, bukan saja bertahun-tahun tapi puluhan tahun Bu ya, sehingga ruhnya tuh dapat gitu. Dibandingkan dengan orang-orang yang tahu secara teori kemudian menyampaikan teori lagi, itu akan jauh lah rasanya yang didapat oleh peserta. Terima kasih Pak Fadil dari Makassar. Memang pertanyaan ini yang paling banyak muncul di masyarakat. Apa itu OKOC? OKOC memang diadopsi dari pola yang sudah dilakukan oleh Min R. Uno Foundation, yang tidak lain adalah ibundanya Pak Sandiaga Uno. Nah, ini konsep ini sudah dilakukan selama, kalau tidak salah kurang lebih 10 tahun,
dan itu sudah terbukti memang tidak di banyak kalangan, tetapi kemudian itu yang menjadi inspirasi paling besar. Jadi kembali ke dasarnya tadi, minimal anggota OKOC itu yang belum punya usaha jadi punya usaha gitu. Yang sudah punya usaha omsetnya naik gitu. Jadi bukan sebuah lompatan yang yang tidak realistis. Sehingga ya memang bentuknya begitu Pak. Caranya memang simple. Pertama daftar. Setelah daftar kemudian nanti dilatih. Setelah dilatih kemudian nanti didampingi untuk melakukan percobaannya, usahanya. Setelah itu diajarkan juga teknik melakukan membuat pelaporan keuangan. Nanti kita pandu juga dalam proses pemasarannya. Ada katalog OKOC, itu di websitenya sudah ada. Kemudian kemarin juga sudah mulai disiapkan untuk aplikasi di Androidnya. Kemudian diajarkan juga bagaimana cara mencari reseller yang baik, teknik-teknik, tip and tricksnya, sampai pada permodalan. Dan informasi yang saya terima di Jakarta ya sudah banyak juga yang mendapatkan permodalan. Tapi memang OKOC ini bukan memberikan modal pada dasarnya, tapi memberikan ruang akses dan teknik and tricks gitu, tip and trick bagaimana cara mendapatkan modal dari berbagai pihak. Saya kira itu memang yang juga akan dikembangkan di daerah dengan penyesuaian karena kita akan melibatkan pemerintah daerah, kita akan melibatkan kampus-kampus, kita akan melibatkan pengusaha-pengusaha lokal yang tentu punya karakter yang berbeda. Bagaimana pengusaha yang di Jawa Barat dan di Madura misalkan ya, atau di Makassar, dan masyarakat juga menjadi titik pertimbangan yang penting, karena kearifan lokal menjadi hal yang harus kita cermati agar tidak terjadi benturan di masyarakat. Saya kira begitu Pak. Teman dari Kang Saiful silakan. Ya baik, alhamdulillah keberadaan saya di sini juga mendapatkan manfaat yang sangat besar buat OKOC ke depan, karena kita sangat sadar sekali OKOC ini berdiri mungkin baru hitungan jari ya, 2 tahun ke belakang. Kalau dibandingkan dengan BKPRMI yang tahun 70-an Pak ya, ini kan tidak bisa dibandingkan. Pengalaman yang sangat-sangat lama dengan yang baru muncul, baru lahir. Dan kami tentu berharap sekali mendapatkan banyak masukan, seperti barusan juga sudah dapat masukan. Dan tentu bukan sekedar masukan, tapi kami berharap ini ada tindak lanjut yang konkret, ada pertemuan lanjutan dalam waktu dekat, yang memang nanti sebelum MOU ada kan mungkin prosesnya bagaimana kita merancang sebuah rencana strategis, plan action yang spesifik, yang tidak mengambang, yang measurable, bisa diukur, yang achievable, menantang, tapi realistis, bisa dicapai, dan tentu ada target batas waktunya kapan itu bisa kita running. Saya kira sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Pak Andi dan semuanya atas kesempatan ini. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Semoga salam dari kami semua untuk Bang Sandi. Insyaallah disampaikan kepada Coach Faransa dan juga mungkin kepada calon presiden kita Prabowo Subianto. Amin.